Pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis pagi ini spesial karena kami merayakan 1 dekade Kompas TV. Bersama saya Paskali Siswari. Saudara, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak mewaspadai COVID varian varian baru yang mulai menyebar di sejumlah negara, merespon permintaan Presiden. Kementerian Perhubungan langsung menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya varian Mu ke Indonesia. Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19 ialah dengan mengendalikan transportasi di simpul-simpul yang melayani rute-rute internasional, yakni bandara internasional ataupun pelabuhan internasional. Menteri Perhubungan meminta internal melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Direktorat Jenderal Migrasi, dan pihak terkait lain. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah memasukkan varian Mu ke dalam daftar varian of interest. Varian Mu pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari 2021 dan kini telah terdeteksi di 39 negara. Kata kunci pencegahan varian Mu ini adalah memperketat operasional bandara dan juga pelabuhan internasional. Bagaimana caranya, bagaimana rinciannya? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat pagi, Mbak Adita. Selamat pagi, Paskalis. Oke, kita langsung soal memperketat nih, Mbak. Masuk akses bandara dan juga pelabuhan internasional. Mana saja yang akan mulai diperketat? Ya, ketika kita bicara mengenai perjalanan internasional, apalagi kedatangan dari luar masuk ke Indonesia, tentu yang kami perketat adalah titik-titik pintu gerbang internasional, baik itu di udara maupun di laut ya, dan juga ada sebagian di darat. Jadi ini yang akan menjadi perhatian kita. Pelabuhan internasional tidak semua Mbak dibuka untuk pelabuhan laut ya, tidak semua dibuka untuk internasional, begitu juga bandar udara. Jadi hanya ada beberapa yang menerima kedatangan perjalanan internasional. Kalau saya bicara bandara, ini ada di Soekarno-Hatta, di Kuala Namu, kemudian di Manado, dan juga di Juanda. Jadi hanya ada 4 titik kalau untuk udara. Begitu juga laut, ada di timur, di tengah, dan juga di barat juga ada, tapi tidak semuanya Mbak. Jadi kita akan fokus ke titik-titik itu. Oke, ini sudah pelarangan ini atau pengetatan untuk masuknya WNI ataupun WNA yang dari luar Indonesia untuk masuk, Mbak? Begini, jadi mungkin perlu saya jelaskan ya bahwa dalam proses kedatangan pelaku perjalanan internasional itu ada beberapa rangkaian proses yang harus dijalani. Jadi kalau dari yang pertama ini aspek keimigrasian ya. Aspek imigrasian ini tentu adalah kaitannya dengan kriteria pelaku perjalanan yang boleh masuk ke Indonesia. Dan saat ini kami masih merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 27. Jadi di situ ada pembatasan terkait dengan masuknya orang asing yang ke Indonesia. Termasuk juga aturan jika ada orang Indonesia yang kembali ke Indonesia. Itu aturan keimigrasian. Lalu yang kedua Mbak, karena kita di situasi pandemik, tentu kita juga merujuk kepada syarat kesehatan. Dan syarat kesehatan termasuk apa saja yang harus dilakukan, ada tes, ada vaksinasi, kemudian harus menjalani karantina. Itu kita merujuk kepada surat edaran Satgas nomor 18 saat ini. Dan yang terakhir, yang ini akan menjadi perhatian penuh dari Kementerian Perhubungan adalah operasionalisasinya, Mbak. Jadi pelaksanaannya di lapangan. Bagaimana nanti syarat-syarat kedatangan orang asing yang masuk, kemudian dicek syarat kesehatan sampai ke karantinanya, itu kami ingin memastikan bahwa semua dilakukan dengan ketentuan yang ada. Ada beberapa hal yang saat ini sedang kami tinjau untuk bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang di mana ada virus Mu tadi, yang ini sedang kami bahas bersama Satgas, Kementerian Luar Negeri, kemudian juga dengan Kementerian Maritim dan Investasi sebagai koordinator ya untuk terkait pandemik ini, dan juga beberapa kementerian yang lain termasuk Kemenkes tentunya. Jadi kita akan sesuaikan tadi ketentuan-ketentuan tadi apakah perlu disesuaikan mengingat situasinya kan sekarang kita harus memperketat ya kedatangan pelaku perjalanan internasional. Oke, berarti bisa disimpulkan sebenarnya saat ini masih sama dengan ketika Delta terjadi beberapa bulan yang lalu ya Mbak, ada karantina, vaksinasi dan ini berlaku untuk WNA maupun WNI. Betul sekali Mbak, jadi saat ini masih mengikuti ketentuan yang ada. Tetapi sekali lagi kita selalu harus belajar ya dari perjalanan dan pengalaman selama ini apa saja yang harus kita sesuaikan, kita perbaiki.
untuk kemudian mengantisipasi masuknya virus Mio tadi ke Indonesia. Oke, Mbak Dina tadi cerita juga ada koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Perdagangan, lalu juga investasi dan Satgas dan juga yang lain untuk berkoordinasi. Ini apa yang akan dibahas, apa yang akan dibuat dari koordinasi ini, aturan-aturan yang akan diubah ke depannya? Ya, sejak hari pertama adanya instruksi dari Pak Presiden mengenai agar pintu-pintu gerbang internasional itu lebih ketat diawasi, Pak Menteri Perhubungan beserta seluruh kementerian terkait itu langsung melakukan koordinasi, Mbak. Jadi kita mengidentifikasi apa-apa saja yang saat ini punya celah ya, bisa menjadi celah untuk masuknya virus ini. Dan di situ banyak sekali kementerian dan lembaga terkait. Tadi sudah saya sebutkan mana saja. Kami kemudian melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang ada sekarang dan bagaimana operasionalisasinya di lapangan. Karena memang kita harus jujur akui ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki, harus lebih diketatkan, dan juga tentunya pengawasannya harus diperketat. Salah satunya adalah kaitan dengan kalau untuk vaksinasi dan syarat kesehatan termasuk harus tes PCR, kita melihat mungkin masih bisa diberlakukan saat ini. Tapi yang mungkin yang harus kita perhatikan adalah syarat karantina, lokasi karantina, kemudian juga berapa lama, dan juga tentunya bagaimana itu dilakukan betul-betul konsisten sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu yang tidak kalah penting karena ini juga yang menjadi lesson learned kami, Mbak. Ada beberapa operasionalisasi yang mungkin harus kita perbaiki. Begitu. Oke, boleh lebih detail Mbak, berarti apakah selama ini evaluasi yang sudah dilakukan ketika karantina diberlakukan ketika varian Delta ada beberapa yang akhirnya bolong istilahnya sehingga harus diperbaiki? Ya, kami mencoba melihat dari data ya Mbak ya. Ada beberapa data di mana antara kedatangan pelaku perjalanan baik itu orang asing maupun orang Indonesia yang masuk dari pintu gerbang internasional baik itu pelabuhan maupun bandara dan kemudian data yang dikarantina ada kadang yang tidak sesuai gitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi titik perhatian kami agar ini tidak terjadi dan betul-betul yang datang itu yang melakukan karantina sesuai yang memang harus dilakukan. Saat ini berlaku 8 kali 24 jam ya dan ditunjuk di tempat-tempat yang memang sudah menjadi rekomendasi oleh Satuan Tugas. Jadi kami rasa inilah yang kita harus betul-betul memastikan. Jika nanti kita akan memperketat semuanya juga harus melakukan sesuai ketentuan dan ada pengawasan gitu. Okay. Termasuk juga dari sisi ini Mbak yang kami juga akan coba lakukan adalah adanya aplikasi-aplikasi untuk pelaku perjalanan internasional yang itu nanti bisa menjadi tools untuk tracking dan tracing. Jadi ini juga yang kita coba pelajari dari negara-negara lain, di mana ketika ada pelaku perjalanan masuk ke sebuah negara, mereka ini harus sudah mendownload berbagai aplikasi yang ini nanti bisa menjadi alat untuk mendeteksi keberadaan dari yang bersangkutan. Nah, ini semua masuk dalam sistem sehingga nanti akan mudah gitu untuk dikontrol. Nah, ini yang kita harus perbaiki memang di Indonesia. Berarti aplikasinya berbeda dengan Peduli Lindungi yang ada saat ini? Seharusnya bisa sama Mbak, terintegrasi di situ. Namun memang untuk Peduli Lindungi ini saat ini masih untuk pelaku perjalanan domestik ya, dalam negeri. Nah untuk yang internasional saat ini memang ada e-hack atau Electronic Health Alert Card yang untuk pelaku perjalanan internasional. Tetapi memang ini belum terintegrasi ke Peduli Lindungi. Yang ini yang memang menjadi target kami juga, bagaimana agar bisa terintegrasi di situ. Ini keputusan yang cepat, bergerak cepat tentu dibutuhkan Mbak, untuk tidak seperti ketika varian Delta, istilahnya kita kecolongan, banyak WNA yang masuk dan telat menutup pintu gerbang ini. Ini tentu tidak ingin terjadi lagi ketika varian Mu datang. Berarti terakhir Mbak, pengawasannya harus seperti apa supaya tidak terjadi lagi kecolongan ketika masalah yang terjadi ketika varian Delta tersebut? Ya, kami melihat ini memang harus dilakukan dari hulu ke hilir ya Mbak. Artinya begini, ketika ada kriteria atau pelaku perjalanan yang datang masuk ke Indonesia, ini ketentuannya, kriterianya memang harus jelas dan betul-betul diperketat agar kita bisa mencegah dari sejak yang bersangkutan berangkat dari negaranya, gitu ya. Makanya ada saat ini yang berlaku Permenkumham nomor 27 ini kan secara keimigrasian adalah orang-orang yang memang memegang kitas ya, kemudian juga yang punya tujuan-tujuan untuk kesehatan
petugas kesehatan dan juga para diplomat maupun yang ada tugas negara. Nah, ini di sini yang kita juga ingin pastikan bahwa syarat-syarat itu kita pastikan lebih ketat. Kemudian yang kedua, dari sisi syarat kesehatannya juga kita akan melakukan evaluasi gitu ya. Apakah yang sekarang ini seperti PCR ketika kedatangan, H-3 sebelum mereka berangkat, kemudian H+7 setelah berangkat, itu adalah sesuatu yang memang masih efektif untuk mencegah masuknya varian ini, dan juga tentunya karantinanya. Jadi semua proses inilah yang akan menjadi target evaluasi, termasuk yang juga saya sekali lagi tekankan adalah tentang pengawasannya. Bagaimana pengawasannya? Justru di sini Mbak, kami sejak hari pertama sudah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, memastikan semua tugas ini betul-betul tetap ketat ya, lebih ketat lagi melakukan pengawasan terhadap tadi ketentuan-ketentuan yang sudah saya sampaikan. Jadi ada aspek dari sisi ketentuannya, aspek dari pengawasannya, aspek dari evaluasinya. Itu semua yang nanti akan kita coba perbaiki. Oke, kerja bersama untuk hasil yang lebih baik. Terima kasih banyak juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Mbak Adita. Terima kasih.